Bagi kita semuanya, firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Yesaya pasal 64. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar seorang sejak dulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, tidak ada mata yang melihat, seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Kota-kotamu yang kudus sudah menjadi padang gurun, Sion sudah menjadi padang gurun, Yerusalem sunyi sepi. Bait kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji Engkau, sudah menjadi umpan api. Maka milik kami yang paling indah sudah menjadi reruntuhan. Melihat semuanya ini, ya Tuhan, masakan Engkau menahan diri? Masakan Engkau tinggal diam dan menindas kami amat sangat? Aku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan dari Yesaya 64 ayat 1-12 merupakan sebuah ratapan yang mendalam dari bangsa Israel yang sedang dalam masa penindasan dan kesengsaraan. Pasalnya mereka menyadari dosa-dosa mereka yang telah membuat Allah murka dan menarik diri dari mereka. Doa mereka yang penuh kerinduan untuk melihat Allah turun tangan dan memulihkan mereka menjadi inti dari bagian firman Tuhan hari ini. Doa penyesalan dan kerinduan. Ayat-ayat pembuka menggambarkan kerinduan bangsa Israel untuk melihat Allah turun tangan secara dramatis dan menghancurkan musuh-musuh mereka. Mereka menginginkan mendemonstrasi kekuatan Allah yang luar biasa yang akan membuat bangsa-bangsa gemetar dan mengenal namanya. Namun mereka mengakui bahwa mereka tidak layak mendapatkan campur tangan Allah karena dosa-dosa mereka. Mereka menggambarkan diri mereka sebagai najis dan kesalahan mereka sebagai kain kotor. Mereka merasa ditinggalkan Allah dan menyembunyikan wajahnya dan menyerahkan mereka ke dalam kekuasaan dosa. Permohonan pengampunan dan pemulihan. Dalam kesedihan mereka, bangsa Israel memohon pengampunan dan pemulihan. Mereka mengakui bahwa Allah adalah Bapa mereka dan mereka adalah tanah liat yang dibentuk oleh tangannya. Mereka memohon agar Allah tidak mengingat dosa-dosa mereka selamanya dan mengingat bahwa mereka adalah umat-Nya. Gambaran kerusakan dan kesedihan. Ayat-ayat terakhir melukiskan gambaran yang menyayat hati tentang kerusakan dan kesedihan yang dialami bangsa Israel. Kota-kota suci mereka telah menjadi padang gurun, bait suci mereka telah menjadi umpan api, dan harta benda mereka telah menjadi reruntuhan. Mereka bertanya kepada Allah, apakah Dia akan terus menahan diri dan biarkan mereka menderita? Makna dan aplikasi Yesaya 64 ayat 1-12 merupakan sebuah pengingat akan pentingnya pengakuan dosa dan memohon pengampunan Allah.
Doa bangsa Israel mencerminkan perjuangan manusia untuk menghadapi dosa dan ketidakadilan dalam hidup. Meskipun mereka mengalami kesengsaraan, mereka tetap percaya pada kasih dan kuasa Allah untuk memulihkan mereka. Doa mereka mengajarkan kita untuk tidak putus asa dalam menghadapi kesulitan, tetapi untuk terus mencari wajah Allah dan memohon pengampunan serta pemulihannya. Kesimpulan Yesaya 64 ayat 1-12 adalah sebuah ratapan yang menyentuh hati, yang menggambarkan kesedihan, penyesalan dan harapan bangsa Israel. Doa mereka yang penuh kerinduan dan permohonan pengampunan merupakan cerminan dari perjuangan manusia untuk menghadapi dosa dan ketidakadilan dalam hidup. Bagian firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan pentingnya mengakui dosa, memohon pengampunan Allah, dan tetap percaya pada kuasa-Nya untuk pemulihan kita. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.